Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak. Oleh karena itu sudah selayaknya, sudah sepantasnya, bahkan seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan tentunya kita harus memanfaatkan setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya pula, agar Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqamah hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di bulan yang agung, yang penuh dengan barakah, yakni bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mengisi bulan ini dengan mengoptimalkan amal soleh kita, karena memang bulan ini adalah bulan musim beramal. Di bulan Ramadan adalah bulan musim untuk beramal. Oleh karena itu hendaknya kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa optimal di dalam beramal dalam bulan Ramadan ini, dan tentunya nanti akan berdampak pada bulan-bulan selanjutnya, sehingga amal soleh itu akan menjadi kebiasaan kita. Nah, untuk mengoptimalkan amal soleh kita sehingga amal kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan kita untuk menghadapnya kelak di yaumul qiyamah, maka mari kita perhatikan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, sebagaimana sabda beliau, Inna dina yusrun wa la yusaddad dinu ahadun illa walabah, asaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil hudwati warrohati wa syai'in minad duljah. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita bahwa inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Jadi agama ataupun mengamalkan agama Islam itu mudah, tidak sulit, karena memang sudah jelas tuntunannya kalau bisa dibilang di Al-Quran sudah tarik-tarik gitu bahasa Jawanya ya. Di hadis pun juga demikian, sudah jelas tentang syariat yang bisa kita jalankan. Jadi berbeda mungkin dengan syariat-syariat agama terdahulu. Agama ini Allah Subhanahu wa taala titipkan ya, ataupun disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, kepada kita itu dengan penuh kemudahan. Sebagaimana Allah pun memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah menginginkan atas kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Oleh karena itu, agar amal-amal kita yang kita laksanakan ini optimal dalam hal ini maksudnya adalah secara kualitas ya, amal kita ini baik ya, atau amal ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara kuantitas ya juga kita bisa melakukan dengan menurut kemampuan kita. Yang mampu lebih bisa lebih banyak melakukannya, yang kemampuannya terbatas juga menyesuaikan dengan kemampuan dirinya. Maka agar amal kita optimal, yang utamanya dari segi kualitasnya, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita sebagaimana dalam lanjutan hadis tadi ya. Pasal itu waqaribu. Jadi ada dua hal, tiga mungkin ya. Pasal itu waqaribu, kemudian wa abshiru. Nah, ini agar kita mampu meningkatkan kualitas amal kita. Pasal itu maka berlakulah lurus. Ini maksudnya luruskan niat kita dalam beramal, sehingga amal kita ini benar-benar jadi amal yang ikhlas. Kemudian waqaribu, dan dekatkanlah. Maksudnya dekatkan apa yang kita amalkan ini dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, amal kita yang kita lakukan ini ittiba lah, kita berittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, dua hal ini kalau kita bisa penuhi, kita beramal dengan ikhlas, kemudian kita ikuti dengan ittiba tadi ya, kita ikuti yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah menjadi syarat diterimanya amal kita oleh Allah SWT. Ditambah lagi wa absyiru, kita lakukan dengan penuh kegembiraan karena kita berharap ya, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Itu kan selain amal kita ini berkualitas ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan juga amal-amal secara kuantitas. Kita punya banyak amal. Ya, kalau amal yang banyak kemudian diterima oleh Allah, tentunya inilah yang kita harapkan. Sedangkan yang merugikan kita kalau amal itu banyak tapi tidak diterima oleh Allah Taala, itu akan menjadikan kita kecewa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita bisa memperbanyak ya amal-amal kita secara kuantitas, Rasulullah pun menganjurkan kepada kita wasta'inu bil ghudwati warauhati wa shay'in minad duljah. Jadi manfaatkan, gunakan ini waktu, ini manajemen waktu ya, manajemen waktu. Gunakan atau manfaatkan yakni ghudwah, waktu-waktu pagi hari. Jadi kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu-waktu pagi, karena waktu pagi itu adalah waktu-waktu yang dimana badan kita ini fresh gitu ya, kita masih segar, sehingga untuk beramal itu insya Allah kita akan menjadi lebih ringan ya, lebih ringan. Hanya masalahnya kalau kita tidak pandai memanage waktu, pagi itu justru waktu terberat untuk beramal kalau kita tidak pandai memanage waktu. Contohnya begini, seseorang yang mungkin dia membiasakan tidurnya terlalu malam ya, mungkin di waktu petang ya, dia gunakan masih awal malam ini ya, banyak di depan TV, asik dengan sinetron, tambah lagi asik dengan bola misalnya, tengah malam baru tidur. Maka apa dampaknya? Apakah ketika pagi justru segar? Enggak, tapi ketika pagi hari justru dia ngantuk,
saat utama untuk beramalnya terlewatkan. Maka harus pandai-pandai kita mengatur waktu, manajemen waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan tidur lebih awal, bangunnya pun lebih awal. Karena ada dua waktu di situ yang memang tentunya akan terdampak kalau kita ini di awal waktu tidak segera tidur, waktunya tengah malam baru tidur. Yang pertama tadi ada pagi harinya mungkin ngantuk, habis subuh malah tidur, padahal itu waktu terbaik untuk salah satu waktu terbaik untuk beramal. Kemudian juga marrawah, waktu-waktu sore hari. Sore hari adalah waktu yang baik ya kita untuk meningkatkan amal kita. Karena mungkin di siang harinya kita terlalu sibuk ya, sibuk bekerja di tempat masing-masing ya, sehingga akan lebih sulit dan lebih sulit untuk beramal. Maka sore hari ini hendaknya kita juga manfaatkan. Yang ketiganya, yang terakhir, wasai minad duljah, itu sebagian dari waktu malam. Yang dimaksud adalah khususnya sepertiga akhir malam. Nah, waktu yang luar biasa, yang utama untuk beramal. Maka waktu itu hendaknya yang kita persiapkan. Dan tadi apabila kita tidak bisa memanage waktu, tidur kita terlalu malam, maka sepertiga akhir malamnya bisa juga lewat ya, paginya juga lewat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah salah satu petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, agar amal-amal kita ini bisa optimal. Amal soleh yang optimal, yang yakni yang secara kualitas itu memenuhi syarat diterima oleh Allah SWT. Kemudian secara kuantitas ya, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita. Semua waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa kita gunakan untuk beramal soleh, sehingga kesempatan untuk bermaksiat pun insya Allah akan sudah tidak ada lagi. Ya, demikian mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal-amal soleh, utamanya lagi di bulan ini, di bulan Ramadan, dan kita keluar dari bulan Ramadan kelak dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mohon maaf jika ada khilafnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.